Halo, ketemu lagi dengan Bu Nindi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah nilai stasioner, dan yang kedua adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, untuk penjelasannya silakan disimak video berikut ini. Yang pertama adalah nilai stasioner. Nah, kita lihat dulu. Seperti ilustrasi pada gambar di samping ini. Nah, di sini itu dapat kita lihat grafiknya itu naik sampai di titik A itu turun. Maka sebelum ada di titik A ini adalah bernilai positif karena dia naik. Setelah di titik A dia bernilai negatif karena turun. Kemudian bertemu di titik B. Setelah itu dia turun lagi ke titik C sehingga ini bernilai negatif. Setelah di titik C dia naik berarti positif sampai di titik D. Dari titik D dia naik lagi sehingga positif sampai di titik E, begitu pula sampai di F. Sehingga dari ilustrasi ini kita menemukan ada 6 titik stasioner, yaitu di A, B, C, D, E, dan F. Nah, kita mulai dulu ketika titik stasioner itu ada di X sama dengan A. Nah, F aksen X-nya atau turunannya, turunan pertamanya, itu kita bisa lihat dari gambarnya. Nah, karena di sebelum titik A itu bernilai positif, maka kita tuliskan positif. Sesudah titik A itu negatif, maka kita tuliskan negatif. Nah, karena dari positif ke negatif, maka kita bisa cek bahwa di sini ketika X kurang dari A itu adalah positif, ketika X sama dengan A itu 0. Nah, ketika X lebih dari A itu negatif, sehingga dia adalah ketika titik A itu maksimum. Sehingga titik A itu merupakan nilai balik maksimum FA. Nah, sekarang kita ke titik B. Nah, di titik B itu di sebelah kirinya dan kanannya itu ternyata negatif. Nah, karena negatif, maka dia merupakan titik belok. Sehingga titik B itu adalah titik belok fungsi F pada B. Nah, sekarang kita cek ketika titiknya adalah X sama dengan C. Nah, sebelum titik C itu adalah tandanya negatif. Dan sesudahnya itu positif. Nah, karena negatif itu turun, kemudian positif itu naik, maka titik C merupakan titik minimum. Sehingga titik C dapat kita sebut dengan nilai balik minimum fungsi F di C. Begitu pula di titik D, ketika kita substitusikan ternyata kita lihat grafiknya. Nah, ternyata sebelum dan sesudah titik D itu bernilai positif, sehingga dia merupakan titik belok. Nah, begitu pula ketika di titik E. Di titik E juga bernilai positif di kanan dan kirinya, sehingga dia juga merupakan titik belok FE. Begitu pula ketika di F. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat plus 9x plus 1. Langkah pertama, seperti tadi kita cari turunannya terlebih dahulu. Sehingga diperoleh turunannya adalah dx-nya atau turunannya adalah 3x kuadrat min 12x plus 9. Untuk mencari nilai stasionernya, turunannya itu kita sama dengankan 0. Sehingga seperti berikut.
Dan ketika digunakan manipulasi aljabar, diperoleh X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 3. Sehingga kita cari nilai stasionernya. Ketika X-nya sama dengan 1, kita substitusikan ke Fx, sehingga diperoleh fungsi f ketika X-nya sama dengan 1 adalah 5. Kemudian fungsi f ketika X-nya 3 adalah 1. Nah, sehingga diperoleh nilai stasionernya itu adalah 5 ketika X-nya 1 dan bernilai 1 ketika X-nya sama dengan 3. Nah, kita buat garis bilangannya dulu. Sehingga ketika kita substitusikan, ketika di sini kita substitusikan, di sini itu nolnya ada di sini. Nah, ketika kita substitusikan di Fx, maka diperoleh sini positif. Nah, pasti selang-seling. Sehingga sini negatif, sini positif. Oleh karena itu, karena di titik 1 ini, dia kan positif dulu, positif kemudian negatif, maka dia merupakan nilai balik maksimum. Karena positif ini kan dia naik dulu, kemudian nanti turun. Kurang lebih sketsanya seperti berikut. Sedangkan ketika titiknya 3, dia kan negatif dulu, berarti dia turun dulu, sampai 3 nanti naik. Berarti ketika X sama dengan 3, dia merupakan nilai balik minimum. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Nah, langkah pertama kita mencari turunannya terlebih dahulu. Setelah memperoleh turunannya, dy dx sama dengan 3x kuadrat, kita cari nilai titik stasionernya. Nah, ternyata titik stasionernya itu adalah x sama dengan 0. Sehingga nilai stasionernya itu adalah 0, karena ketika X-nya 0, kita substitusikan di Fx ini, itu diperoleh 0 juga. Sehingga nilai stasionernya adalah 0 untuk X sama dengan 0. Untuk mencari jenisnya, kita cek dulu pakai garis bilangan, sehingga diperoleh. Nah, ternyata baik di sebelah kiri maupun kanannya itu bernilai positif. Sehingga dia merupakan titik belok. Nah, titik beloknya berada di titik 0,0 karena ini titiknya X-nya 0, kemudian ternyata Fx-nya juga 0. Nah, berikut merupakan latihan-latihan soal terkait menentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi-fungsi berikut. Selanjutnya, kita masuk ke nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Nah, terdapat fungsi kita asumsikan seperti berikut. Maka dia memiliki 4 titik stasioner, yaitu A, B, C, dan D. Nah, nilai balik maksimum suatu fungsi pada domain F itu bisa berupa nilai maksimum, mutlak, atau maksimum relatif. Nah, maksimum mutlak itu bagaimana? Dia berada di maksimum untuk semua grafiknya. Kemudian, minimum bagaimana? Minimum juga sama. Dia memiliki minimum mutlak dan minimum relatif. Minimum relatif itu hanya minimum saja. Masih ada nilai paling minimum di semua grafiknya. Begitu pula maksimum. Jadi, mutlak itu berarti dia paling minimum atau paling maksimum. Sedangkan relatif dia hanya minimum di daerah situ saja, di sekitaran kanan dan kirinya. Nah, sehingga kita bisa cek kalau dari grafik ini, nilai-nilainya yang maksimum mana, yang minimum mana, tetapi yang maksimum mutlak dan minimum mutlak itu hanya masing-masing hanya satu nilai.
Nah, sehingga pada gambar berikut, titik A itu merupakan titik minimum. Nah, karena titik A itu paling minimum dari semua titik di BCD, sehingga dia merupakan titik minimum mutlak atau absolut. Kemudian di titik B itu titik maksimum. Nah, dibandingkan dengan A, C, dan D, dia merupakan titik maksimum mutlak karena dia paling maksimum. Sedangkan titik C dan titik D itu nilai minimum dan maksimum relatif karena dia hanya berada di sekitaran situ saja minimumnya. Sehingga dapat kita simpulkan begini. Ketika fungsi f itu x-nya ketika A itu kurang dari sebuah fx untuk semua nilai x di domain f, maka fungsi f ketika x-nya sama dengan A itu merupakan nilai maksimum mutlak atau absolut dari fungsi f. Tetapi kalau dia lebih dari, nah maka dia merupakan titik maksimum. Jadi kalau kurang dari, itu dia minimum, kalau lebih dari dia maksimal. Nah, bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan minimum mutlak pada suatu fungsi? Nah, langkah-langkahnya itu pertama kali kita menentukan nilai stasionernya. Nilai stasioner ditentukan dari turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, langkah kedua, kita substitusikan nilai stasioner itu pada fungsi f, sehingga kita memperoleh nilai-nilainya. Kemudian, kita bandingkan dari nilai-nilai tersebut, mana yang tertinggi, mana yang terendah. Jika sudah kita temukan nilai tertinggi dan terendah, tetapi ternyata masih ada titik-titik lain stasionernya, maka titik-titik lain itu merupakan nilai maksimum atau nilai minimum relatif. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi terhadap x yang kita hitung dengan 2x pangkat 3 min 15x kuadrat plus 36x pada interval 1 sampai 5. Sehingga langkah pertama kita tentukan nilai stasionernya. Sehingga turunannya kita peroleh 6x kuadrat min 30x plus 36. Untuk menentukan nilai stasionernya, turunannya kita sama dengan 0. Dengan menggunakan operasi aljabar, kita peroleh nilai stasionernya ketika x-nya sama dengan 2 dan x-nya sama dengan 3. Sehingga ketika x-nya sama dengan 2, kita substitusikan ke fx ini, diperoleh nilainya adalah 28. Sedangkan ketika x-nya 3, kita peroleh nilainya adalah 27. Nah, ketika tadi kita tentukan intervalnya sekarang. Ketika x-nya sama dengan 1, karena ini intervalnya 1, maka dia diperoleh 23. Ketika x-nya 5, kita peroleh 55. Nah, dari langkah 1 dan 2, kita peroleh bahwa ketika tadi kan F2 diperoleh 28, F3 adalah 27. Ini berasal dari langkah 1. Dan di langkah 2, ketika x-nya 1 itu f-nya 23. Dan ketika x-nya 5, f-nya itu 55. Dari keempat nilai ini, nilai tertingginya adalah 55. Dan nilai terendahnya 23. Oleh karena itu, nilai maksimumnya itu adalah 55. Dan nilai minimumnya adalah 23. Nah, berikut merupakan latihan-latihan soal terkait nilai maksimum dan nilai minimum.